Orang yang qanaah, apa arti qanaah? Merasa berkecukupan diberi Allah, itu dia kaya walaupun perutnya lapar. Dibalik, orang yang haris, faqirun wa in malak, orang yang tamak, dia itu miskin walaupun punya harta banyak. Maka dulu pemimpin yang zalim itu pasti akan menyesal tiada habisnya walaupun orang hari ini puji dia. Dan sebaliknya al-mazlum yang dizalimi pasti selamat. Wa in zammahun nas, walaupun orang mencaci maki dia. Kita berdoa pemimpin-pemimpin kita terbebas dari kezaliman, ya. Kalaupun ada zalimnya, semoga kebaikannya lebih banyak daripada zalimnya. Amin ya rabbal alamin. Namun ini kaidah dalam akidah Ahlussunnah. Perhatikan. Punya pemimpin yang zalim lebih baik daripada kekosongan pemimpin walaupun 1 jam. Perhatiin, kalian jangan coba-coba memberontak. Siapapun yang ingin memberontak, dia bukan bagian dari kita, kita bukan bagian dari dia. Siapa yang ingin bikin negara dalam negara, dia bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perhatikan, ini ijma' ulama Ahlus Sunnah, baik Ahlus Sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah, bahkan yang mengaku Ahlus Sunnah di kalangan Salafi seperti Syekh Ibnu Taimiyah. Sudan itu kekosongan pemimpin. Sekarang hancur. Kehancurannya nggak apa-apanya, Gaza itu nggak apa-apanya. Hancur lebur. 2 jenderal perang. Libya kehilangan pemimpin karismatiknya yang juga zalim. Namanya siapa? Muammar Gaddafi, yang bikin masjidnya Ustadz Arifin tuh. Dulu imam-imamnya dikasih beasiswa, dikasih tunjangan. Teman-teman saya dapat beasiswa di sana. Mungkin Ustadz Adi Hidayat termasuk yang dapat berkah itu. Barangkali ya, kita dapat manfaatnya hari ini. Kekosongan pemimpin hari ini di mereka nyesel. Sampai hari ini tidak bisa pulih. Sama sekali nggak bisa pulih. Jadi jangan coba-coba, ya, ente mau berubah negara ini atau bikin negara-negaraan, bikin gubernur-gubernuran, presiden-presidenan, ya, ngurus parkirannya nggak bisa. Ya, katanya gubernur, ya, amir. Tapi ngurus parkirannya nggak bisa dia, apalagi ngurus lalu lintas, apalagi ngurusin paspor. Maka akidah Ahlussunnah ini ittifaq, walaupun antara Asy'ari, Salafi, Maturidi ini ittifaq semua bahwa tidak boleh, haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Jadi ada ustadz kalau ngomong gini, emang presiden kita ulul amri, itu ustadz tughot. Hati-hati. Bukan togut ya. Bughot. Ustadz Bughot. Tughot sama juga. Hua-hua. Nah, hati-hati kalau ada ustadz ngomong begitu, dia punya potensi untuk memberontak. Kalau ada organisasi orang sebegitu harus ditegur langsung. Bekukan langsung kalau perlu. Ya. Kalau ada tarekat ngajar begitu, bekukan tarekatnya. Kalau dia ngomong apa? Emang presiden kita ulil amri. Dia nggak paham yang maksud ulil amri. Ulil amri itu yang ngurusin apa yang ente nggak bisa urus. Contohnya mau keluar negeri, ente siapa yang ngurusin buat paspornya? Bikin jalan siapa yang ngurusin? Ya, yang ngurusin itu apa, lampu merah, lampu ini. Emang yang bikin negara-negara Islam itu, negara Islam palsu, bukan negara Islam asli, dia ngurusin lalu lintas depan. Dia yang bikin tol nggak? Bikin tol all ada ya. Ya, jangan terpancing sama sekali. Dulu jangankan, ya, jadi kan kalian jangan mengira orang kalau beraliran fatalism, serba takdir, itu kemudian nggak mau gerak apa-apa. Imam Jabariyah fatalis, namanya Jahmi Sofwan, itu pemberontak sejati. Matinya dibunuh lagi berontak. Itu mati fasik. Itu sekarang jadi kelompok kebatinan, serba takdir, tapi tetap aja dia berontak.
Boleh kritis kepada pemimpin, tapi jangan pernah berpikir mau berontak. Inilah untungnya negara demokrasi. Negara demokrasi pemimpinnya bisa digulingkan dengan cara pemilihan yang baru, atau kita tuntut kepada majelis MPR itu ya, perwakilan rakyat. Enak. Kalau kayak mereka, kayak Saudi ini kan kerajaan. Kalau mau gulingin bunuh-bunuhan. Maka putra mahkota sama putra-putra Pakaian itu udah bunuh-bunuhan sekarang tuh. Nggak kedengaran aja mentikan. Gaddafi nggak bisa diturunin, dihancurin. Sudan mulai mau naik, bu ya, jenderalnya diadu. Mengerikan. Ya, negeri kita sangat besar, sangat luas. Islam kita harus Islam yang hubbul watan. Apa arti hubbul watan? Ya, maka ulama ahlus sunnah seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk pendiri Muhammadiyah, pendiri Perti, ya Muhammadiyah, Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan, Perti juga siapa? Syekh Sulaiman Rasuli, mereka ittifaq semua. Hubbul watan minal iman. Ini bukan hadis. Cinta negeri bagian dari iman. Kenapa? Orang punya negeri, punya pemimpin, dia bisa ibadah yang tenang. Ini kayak sekarang nih. Antum kalau nggak punya pemimpin, bisa nggak buat pengajian begini? Ente coba bikin begini di Saudi, dibubarin sama askar. Ini alhamdulillah askar ikut ngaji sama kita. Ya, askarnya ikut ngaji sama kita, alhamdulillah. Kita bikin pengajian di mana-mana, alhamdulillah didampingi oleh orang-orang yang kiri kanannya berpangkat itu. Bukan malah mencurigai kita, tapi malah ikut ngaji. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Ini cuma di Indonesia. Ente ke jiran gak ketemu begitu. Di jiran mau bikin pengajian tauliah dulu. Di sini perlu tauliah gak Buya? Buya selama ini ceramah ada tauliah gak? Tahu tauliah? Izin berceramah. Karena negara kita negara ketuhanan yang maha, ada kebebasan bertuhan di sini. Hatta ente gak bertuhan kepada Allah di sini diakui. La ikraha fid din. Apalagi bermazhab, jangan paksa-paksa kita ikut mazhab. Yang penting dia hubbul watan. Ya, yang penting dia cinta negeri. Kelompok-kelompok yang hari ini menyuarakan khilafah, dikira kita nggak cinta khilafah. Kita cinta khilafah, tapi bukan khilafah ala dia. Khilafah rohaninya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Nabi nggak ada tuh menggalang pergerakan politik, nggak ada. Tapi bergerak dengan rohaninya tanpa perlu mendakwa akulah pemimpin kalian, akulah presiden. Nggak ada kan? Ada nggak hadis begitu? Nggak ada. Kalimatnya Rasul, karena Rasul di atas pemimpin. Dia bergerak dengan gerak Allah, bukan dengan kemauan rakyat. Ini perbedaannya. Dan inilah perbedaan konsep Ahlus Sunnah tentang khilafah. Khilafah kelompok pemberontak hari ini ingin mengembalikan kepada kitab sunnah. Niatnya benar, tapi caranya salah. Mereka ingin sebelum saatnya. Dan mereka mengira amir yang kita pilih hari ini itu langsung digaidan Allah Rasul. Enggak bisa. Kecuali ente dapat wahyu. Ya. Jadi dengan demikian teman-teman ya, kita doakan pemimpin kita hari ini dia tidak zalim, amin. Ya. Sehingga negeri kita maju. Ini Indonesia ini sedikit sekali, sedikit lagi. Itu lewat tuh, ya. Negara-negara lain soal lewat. Cuma mereka, mana sih ada negara yang mau negara kita maju, ada nggak? Nggak ada. Tidak ada negara asing yang mau negara lain maju, nggak ada. Jadi nggak yang senang itu kalau dipuji-puji negara lain, biasa aja. Kita harus menemukan kesejahteraan kita sendiri. Maka saya membangun negeri dari dalam diri. Jadi kita maunya umat itu cinta dulu negerinya. Ya, cinta negerinya walaupun dia kemudian dibenci oleh orang-orang yang tidak sepaham sama dia. Ya. Ini malah lebih cinta agama wilayah negara seberang daripada negeri kita. Lucu. Kemakan nama hoax dan sosmed. Ada yang berangkat ke Irak kan waktu itu ke ISIS, berangkat ke Syam. Nyesel pulang-pulang dan nyesel. Malah di situ jadi budak seks di situ. Perempuan kesal jadi budak seks.
Karena mereka mengembalikan hukum perbudakan. Orang Indonesia ke sono ada yang jadi budak perempuannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kan ada beberapa yang jumpa kita. Bahkan seminar bareng sama kita. Dan dia buka cerita itu. Ente kalau nggak percaya tanya aja mah orang-orang yang ex yang katanya mau jihad di ISIS itu. Irak, alhamdulillah selamat sekarang. Udah bangkit lagi. Maka kita mumpung Irak masih aman nih, kita mau ziarah. Insya Allah. Wal qani' ghaniyun wa in ja'iun. Orang yang qanaah. Apa arti qanaah? Merasa berkecukupan diberi Allah. Itu dia kaya walaupun perutnya lapar. Dibalik, orang yang haris, faqirun wa in malak. Orang yang tamak, dia itu miskin walaupun punya harta banyak. Maka dulu saya pernah nanya, masih ingat? Koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Gak fokus. Koruptor itu orang kaya apa orang miskin? Tadi jawabnya ente apa? Gak fokus, kayak kurang air itu. Minum. Koruptor itu punya jabatan atau gak punya jabatan? Di jabatannya punya gaji gak dia? Punya tunjangan gak dia? Punya fasilitas? Kenapa dia gak merasa cukup? Karena dia tamak. Tamak, ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Yang disebut tamak itu menginginkan yang tidak Allah halalkan. Yang disebut orang qanaah itu yang menerima apa yang Allah bolehkan. Itu yang disebut ya qanaah dan tamak. Man sahhaha batinahu. Hikmah yang keempat. Ini ciri-ciri indikator orang betul dia ahli rohani, mursyid rohani, wali Allah, salik rohani. Ini kan banyak yang bilang, ribat tuh torikotnya gak rohani, masih nasiah. Ya, kita cek ya. Kita cek ente yang mana. Tariqah ruhiyah, tariqah ar-ruhiyah, tarekat ar-ruhiyah. Apa kata beliau? Man sahhaha batinahu bil muraqabah wal ikhlas. Ruhiyah itu goalnya salah satunya disebut ihsan. Apa arti ihsan? Engkau beribadah seakan menyaksikannya, disebut musyahadah, atau merasa di muraqabah, dan yang kedua musyahadah. Apa arti muraqabah? Merasa dipandang, musyahadah diberi rasa memandang. Apa indikatornya? Nah, kita coba lihat. Siapa yang benar dia ahlul ihsan, ahli rohani, ahli musyahadah, ahli muraqabah. Tarekatnya tarekat ruhiyah bukan nafsiyah. Hari ini lagi ngetren nih istilah-istilah ruhiyah. Ya, baik di majelis ini tuh majelis seberang. Kalam tadi. Zayyanallahu zahirahu bil mujahadati wattiba'is sunnah. Indikatornya dua. Ya. Indikatornya dua. Apa itu? Allah akan hiasi zahir orang itu dengan mujahadah. Apa arti mujahadah? Bertekad kuat, bukan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh terjemahan biasa. Bertekad, apa mana tekad kuat? Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi sampai dia mencapai yang dia tuju. Ini kena uji dikit, ngelempem. Kena uji dikit, mundur. Ya. Kita lihat kayak gitu tuh ya. Mujahadah itu orangnya pasti ditempa, diuji. Ujian itu bisa dari dalam diri, bisa dari kawan. Yang paling berat ujian kalau dari guru.
Atau sesuatu terjadi pada kita, pada kawan, apalagi terjadi pada guru. Itu disebut dengan mujahadah. Mujahadah apa arti? Arti ribatnya mah? Bertekad, kuat, pantang menyerah. Itu baru artikan sungguh-sungguh, ya. Ini contoh nih, mohon maaf. Ini kalian semajelis pernah tersinggungan nggak? Terus besok ngaji. Kalau nggak ngaji, udah kesono aja. Berarti emang nggak ada mujahadahnya sama sekali. Gimana mau dibukakan Allah? Allah kan mengatakan man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang mujahadah, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang bertekad kuat, Allah bukakan banyak jalan kepadanya. Itu yang disebut thariqah ruhiyah. Maka thariqah ruhiyah itu bukan saklek. Thariqah ruhiyah itu unlimited. Dia nggak mentok, nggak. Dia kemudian bisa ke sini, bisa ke sana. Yang penting dia jalan terus. Ya. Disebut apa tadi? Yang kedua apa? Wattiba'is sunnah. Mengikuti sunnah. Apa makna ittiba'us sunnah? Sunnah terbesarnya Rasulullah itu al-jamaah, berjamaah, bersama-sama. Ada ikhwan, ada akhwat, ada guru, ada muridnya. Ada hari berkumpul, ada hari ngaji, ada hari riyadhah, ada hari khidmat, ada hari silaturahim. Ada hari perang. Ini kan belum nih ya? Belum nggak? Belum, tapi udah perang-perang ego kan? Ittiba'us sunnah itu nggak mesti celananya jingkrang. Jingkrang itu nggak sunnah Nabi. Yang sunnah Nabi pakaian sederhana. Nih kita kalau bahas bab jingkrang, ya orang kan ngira harus berjingkrang pakai sunnah, pakai sorban. Ini sorban apa nih? Ini pakaian orang mana nih? Orang Sunda apa orang Melayu nih? Tadi dilarang Umi, terus bilang pakai biarin. Punya banyak di atas kan? Buya mau ya? Ya, masa kita pakai pakaian Arab mulu ya? Kan kalau al-imamah tijanul Arab, kalau sorban itu yang di kepala mahkota Arab. Kalau ini mahkota orang Nusantara. Blangkon, nanti aneh beli pakai blangkon, tenang aja. Nanti yang penting ketemu belangkon yang cocok kita pakai. Pengajian kita pakai. Kita ini beragama bukan berarab. Beragama beda dengan tapi alhamdulillah agama kita pakai bahasa Arab, jadi kita pakai bahasa Arab. Contoh nih, kenapa di zaman Nabi diharamkan sarung di bawah mata kaki, bukan celana? Karena dulu kain paling murah itu wol. Wol itu harganya satu potong kainnya 4 dirham. 4 dirham coba dikonversi berapa rupiah? Ih, murah kali. Dirham yang beneran, bukan dirham-dirhaman. Dirham perak. Kalau katun ya. Kalau katun ini kita ambil dari kitab Al-Amwalnya Imam Abu Ubaid. Ini yang seingat saya aja. Kalau katun itu harganya sekitar 1 sampai 2 dinar. 4 gram. 1 dinar 4 graman. Berapa duit tuh berarti? 1 gram aja sekarang udah 2 juta. Bayangin tuh harga pakai katun dulu tuh. Kalau pakai sutra ya. Sutra kenapa diharamin dulu? 1 sutra harganya 10 dinar. Gila. 20 juta. Halo. Jadi kalau ada orang pakai katun, harganya berapa tadi? 1 sampai 2 dinar. Anggaplah 1 dinar, berarti berapa duit?
Satu dinar 2 gram. Satu dinar per gram. Per gram Bu ya? 8 juta. Tuh, ente bisa bayangkan. 8 sampai 10. Jadi kalau orang sarungnya di mata kaki, berapa kayanya dia itu? Maka dulu kalau celana atau sarung di bawah mata kaki, nggak ada celana sih, sarung ya. Berarti dia orang kaya. Belagunya bukan main kalau di masjid tuh orang begitu. Mulai BHS. Oh, BHS kalah dulu. Enggak juga sih, BHS mahal juga kan. BHS sama sarung batik kita lumayan mahal lah. Iya lumayan, orang bikin batik kan sampai 2 bulan, 1 bulan. Makanya gus-gus Jawa kalau pakai sarung batik bisa pedean daripada orang pakai jeans. Kalau pakai jeans levis kan harganya paling 500.000, 400.000. Kalau sarung 5 kali celana itu. Itu kalau jadi jangan dikira orang pakai sarung itu kemudian rendah hati, belum tentu juga bisa lebih sombong. Betul nggak? Iya, bisa sombong. Saya mau tanya, sarung hari ini ada yang 50.000? Ada. Celana hari ini ada yang 50.000? Ada yang 100.000? Amal zaman dulu gimana? Sehingga kalau orang punya sarung hari ini di bawah mata kaki, itu kesederhanaan atau kebanyakan kain? Atau kainnya mengalami inflasi harga? Kira-kira 14 abad yang lalu Nabi ngomong ini, relevan nggak nilai itu? Nggak nyambung. Justru hari ini yang bahaya itu yang pakai batik-batik itu. Ya, harus hati-hati dia. Jangan sombong. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ittiba'us sunnah mesti punya guru. Salah satu sunnah berjamaah, berguru. Maka disebut al-isnad minad din. Berguru itu pilar agama. Mesti berguru. Coba cek. Sudah ruhiyah belum tarekatnya? Ruhiyah itulah yang disebut Islam, iman, ihsan. Ini bahasa ihsan. Di dalamnya ada musyahadah, muraqabah. Ciri-cirinya mujahadah. Pantang surut. Dan ittiba'us sunnah. Lalu di situ disebutkan dah syair ya, ana fil ghurbati abki ma bakat ainun gharib lam akun yawma khuruji min biladi bi musib ajaban li wa li tarki watanan fihi habibi ya. Ini Buya Asfi aja ntar yang nerjemahin ya. Tapi ini bagus kalimatnya. Faqama al-haris yatawajadu wa yabki hatta rahimahu kullu man hadar wa su'ila man aqharu an-nas li nafsihi qala ar-radi bil maqdur. Imam Al-Haris Al-Muhasibi satu kali dia menangis ya. Guru bisa nangis juga, bisa jerit-jerit juga dan nangis. Sehingga semua orang kasihan ya, semua muridnya kemudian merasa sedih juga. Lalu dia ditanya ketika dia mulai kesadarannya kembali. Man aqharun nas bi nafsi? Siapa orang yang paling mampu menguasai dirinya? Beliau menjawab ar-radi bil maqdur. Orang yang mau ridha menerima takdir. Itu belum takdir. Takdir apa aja? Rezeki, rumah tangga, anak, ya, pekerjaan, pertemanan, perkawanan, semuanya. Sudah ridho belum? Orang belum ridho nggak menikmati hidup? Mau bahagia? Terima takdir. Menerima takdir bukan karena dia terjadi pada orang dekat kita atau tempat kerja kita, tapi karena dia kehendak Allah Subhanahu. Itu orang paling bahagia. As'adun nas man radiya billahi rabbah. Ya. Orang paling bahagia orang yang menerima ketentuan Allah. Allah sebagai Rabbnya, kemauan Allah. Cobalah mulai bahagia. Maka salah satu wirid kita pagi, raditu billahi rabbah. Ya Allah, aku ridho, aku terima apa ketentuanmu, apapun maumu. Kalimat ini bukan kalimat fatalis, ini justru benteng kolbu kita supaya siap menerima apa saja. Ini semua yang ngaji di Ribat, tolong amalkan ini ya. Setiap pagi baca apa? Raditu billah rabbah. Ya Allah, aku terima apapun yang Engkau mau. Ya Allah, aku rela apapun yang Engkau mau.
Itu kalimatnya. Bahasa lainnya apa? Ya Allah, aku leburkan mauku dalam maumu, kehendakku dalam kehendakmu, cita-citaku dalam tujuanmu. Udah selesai. Al-khalqu kulluhum ma'dzuruna fil aqli ma'khuduna fil hukmi. Perhatikan. Setiap makhluk semuanya diterima uzurnya dalam bab akal berpikir, mungkin pahamnya nggak sampai. Ma'khuduna fil hukmi, tapi dalam bab hukum dia kena. Ini yang terjadi pada orang setelah beliau, yaitu Al-Hallaj. Ya, Al-Hallaj ini karena dia mengatakan anallah haq, aku Tuhan, aku Allah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Secara akliyah, secara ilmu bisa oke, secara hukum dia kena. Ya. Man lam yashkurillah, hikmah berikut, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah ala ni'mati, terhadap satu nikmat saja, faqad istad'a zawalaha, dia sedang menantang Allah untuk menghapus nikmat itu. Nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat bersama, nikmat berpasangan, nikmat beranak, nikmat bekerja, nikmat berharta, nikmat, semua nikmat itu. Maka Nabi mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang orang banyak lalai di situ. As-sihha wal faragh. Sehat dan waktu luang bersama keluarga, ya, sehat. Orang sehat santai nonton doang, sehat jalan-jalan doang, ya. Sayang, tubuh ini, tolong diingat, tubuh ini hanya kendaraan. Suatu saat dia mesti dikembalikan ke bengkel, bahkan dibuang. Sudah terjadi beribu-ribu tahun, orang punya tubuhnya mati, benar nggak? Dia nggak mau mati, tapi Allah matiin, ada nggak? Banyak nggak begitu? Dia mau belum mati, tapi Allah matiin. Tubuh ini dulu seger, ya, dulu seger kan? Dulu gadis kan? Bener ya? Dulu gadis kan? Sekarang sudah keriput. Ya. Gimana itu ya? Ini yang Pak Asyam, gimana Pak Asyam? Udah mulai sakit-sakitan belum badannya? Alhamdulillah gitu. Udah mulai harus dipijit gitu kan, mulai dibekam. Betul nggak? Udah Hasan gimana? Mulai ya? Mulai darah tinggi gitu ya. Memang tubuh ini bukan abadi. Jadi datang orang ke Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia nanya, wahai Tuan, saya ini udah sholat, saya ini udah puasa, kok masih sakit-sakitan? Dan terusannya apa? Emang sholat tuh sehat? Sholat itu untuk kesehatan atau untuk Allah? Puasa itu salah satu benefitnya sehat. Itu kalau cara bukanya benar. Kalau berbukanya pakai gorengan, apalagi kolak, es buah, sirup, gula lagi, sama aja bohong. Ya, coba perhatikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Kita sholat bukan supaya rezeki lancar, untuk Allah. Allah nggak butuh sholat, tapi kita ingin nunjukin aku nih hamba Engkau ya Allah. Kita zikir bukan supaya pelaris, enggak. Kita duha, kita tahajud, biar sehat dengan tahajud. Itu buku, ya Allah, kok masih ada orang nulis begitu? Udah begini zamannya masih ada orang nulis begitu. Saya heran, kok dia jadikan sikap beragama itu untuk mengundang rezeki. Ibnu Ta'ilah mengatakan apa? Sebaik-baik yang kamu minta, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Yang mesti kamu minta kepada Allah itu bukan rezeki yang sudah dijamin, tapi mintalah yang Allah tuntut kepadamu. Apa kata Allah? Aqimis sholat. Fashkuruni, syukur. Jangan minta rezeki sudah dijamin. Mau kerja rezeki datang. Itu udah pasti. Coba yang kemarin cara bekerjanya agak transisi dari sebelum online menjadi online. Adaptasi aja, nanti Allah bukakan ya. Insya Allah. Terakhir beliau mengatakan apa ya?
Nah ini sebelum terakhir kita ulangi. Siapapun yang tidak mensyukuri nikmat, dia sedang menantang Allah untuk menghapusnya. Apa yang disebut tidak mensyukuri? Syukur itu ruhus syukri antara annal mun'im huwa Allah. Inti dari syukur itu engkau memandang, merasakan bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Itu inti dari nikmat. Kemarin kita kasih pertanyaan di Jati Keramat, masih ingat gak? Di Jati Keramat, di mana itu? Kalau dikasih bunga sama orang yang kita kenal dan kita suka, itu bunga tumbuhnya di kolbu, gitu ya? Padahal bunga paling harganya berapa sih? Karena kita kenal, kita suka. Sudah kenal Allah belum? Sudah kenal Allah? Beneran nih. Sudah kenal Allah atau belum? Bilang aja lagi belajar. Susah amat. Maka pertanyaan berikutnya, sudah cinta Allah atau belum? Katakan saja sedang belajar mencinta. Dengan begitu, kalau orang sudah kenal Allah, sudah cinta Allah, sedikit saja pemberian dari Allah dia senang. Ini yang disebut qanaah. Siapa yang qanaah? Karena dia sudah tahu yang memberi kasih Allah. Maka sedikit pun bagi dia cukup. Tapi kalau belum mengenal Allah, dikasih banyak rasanya kurang. Baik, ya. Hikmah terakhir dari Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Sebelum kita pindah ke toko berikut atau ketika kitab yang baru, ya. Akmalul aqilin man aqarra bil ajzi annahu la yablugh kunha ma'rifatihi. Siapakah orang paling cerdas, paling alim, paling kenal Allah? Siapa? Nabi Muhammad. Ya, itu pasti. Sekarang. Karakternya kira-kira kayak gimana? Orang yang paling banyak hafal Quran. Doktor, kiai, syekh mursyid, belum tentu. Ya. Terus siapa yang disebut wali Allah? Siapa yang disebut orang kenal Allah? Ya. Akmalul aqilin, orang yang paling berakal, paling kenal Allah, man aqarra bil ajzi, yang dia mengaku la yablugh, tidak mampu sampai kepada hakikat mengenal Allah. Gimana? Sudah ketemu orang begitu belum? Jadi sepinter-pinter orang menyebutkan tentang Allah, dia belum kenal Allah. Ya, dia belum kenal Allah. Ya, tuh bocil-bocil disuruh main di dapur aja, dapur ya. Inilah yang disebut maqam siddiqiyah. Apa arti siddiqiyah? Maqam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yaitu yang dia mengaku orang yang paling kenal Allah, orang yang mengaku paling tidak kenal. Kenapa? Ini contoh nih. Ini kita kalau mau buka ilmu ma'rifat, kira-kira begini modelnya. Ini nggak ada yang ngapusin ini. Udah aneh aja ngapusin. Udah. Yang ngapusinnya biasanya Fajarnya lagi kena musibah ya. Sifat al-ruh. Oke. Sudah kenal Allah belum? Lagi belajar beneran. Serba salah jawabnya. Salah ente ngaji mana? Ya. Oke. Yang disebut Allah itu apa sih? Allah. Ini Allah atau lafaz Allah? Lafaz Allah. Lafaz Allah itu Allah bukan? Bukan. Coba merem. Bayangkan lafaz Allah. Sudah?
1, 2, 3, Allah. Buka matanya. Itu Tuhan bukan? Coba, Allah ini sifatnya apa? Apa sifat Allah yang dibaca Asmaul Husna yang pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sebut Rahman. Rahim. Kayak Rahman. Apa arti Rahman? Ngasih. Coba, sekarang bayangkan kasih sayang Allah. 1, 2, 3. Bayangkan kasih sayang Allah. Sudah terbayang kasih sayang paling sayang? Coba, buka matanya. Apakah itu kasih sayang Allah? Apakah yang kalian bayangkan itu yang terbayang apa barusan? Abstrak atau nggak bayangin apa-apa? Tuh kan bingung kan? Kalau ingin tahu kasih sayang Allah, lihatlah dua sosok. Satu guru, satu orang tua. Orang tua biasanya sayangnya kepada anak itu karena pancaran kasih sayang Allah muncul kepada dia. Sudah lihat sayangnya ibu ke anak? Sudah? Beneran nih udah? Sudah belum? Halo. Kayaknya para ibu-ibu ini kurang yakin dia cinta anaknya ini. Aku bener cinta anakku, pecinta diriku sendiri gitu ya. Tapi betul kan kalian sayang sama anak kan yang udah punya anak nih. Yang belum punya anak belum ngerti dia. Coba anaknya lagi ada masalah, gelisah nggak? Oh, anaknya nangis, langsung kemudian lari nyusuin. Itu bapak-bapak bingung. Bapak-bapak nggak bisa melakukan itu. Ya, kita disuruh ngurusin anak, kita langsung bingung. Jadi kalau mau lihat kasih sayang Allah kepada makhluk, lihatlah sayang ibu kepada anaknya. Tapi Allah menyayangi makhluknya melebihi sayang ibu kepada anak bayi. Itu hanya tadi itu cuma sebagai patokan qiyas. Namun sayangnya ibu kepada anak itu hanya sayang rahimiyah. Sayang apa? Hanya sayang khusus ke anaknya aja. Coba yang nangis anak orang lain, kesel dia. Anak aneh aja nangis, kalian kesel. Jauh-jauh ngaji ke Matraman cuma dengerin anak buyanganya nangis gitu. Gitu ya. Gitu juga nggak apa-apa. Kayak kalian nggak pernah kecil aja ya. Kita dulu kecil masuk masjid itu tikar kita balikin semua sampai ujung balikin. Gak tahu tuh orang tua kita sama jamaah gimana tuh, kita nggak bingung. Ya, gimana marahnya orang ke kita dan ke orang tua kita tuh. Tapi orang tua tetap pasang badan, ya anak kecil masa digituin. Ya. Itu hanya patokan qiyas. Ketika seorang laki-laki, seorang perempuan cemburu terhadap kekasihnya, apa kata Allah? Innallaha ghayurun. Allah lebih cemburu daripada cemburunya seorang yang sedang kasmaran jatuh cinta. Itu cabang-cabang dari Rahman Rahim. Dia ghayur. Perempuan kalau ibu-ibu kalau mau kenal Rahim, lihatlah sayang ibu-ibu kepada. Kalau ingin mau lihat Rahman, lihatlah bagaimana universalnya sayangnya laki-laki kepada seluruh manusia. Bagaimana laki-laki itu lebih rasional cintanya daripada perempuan. Tapi Rahim ini kalau kepada makhluk cinta emosional. Kalau Rahman pada makhluk cinta rasional. Kalau pada Allah cinta universal, cinta parsial. Ya, universal itu Allah nyayangin orang kafir, mukmin sama aja dalam bab Rahman. Tapi dalam bab Rahim Allah hanya sayang orang beriman. Paham? Dalam diri Tuhan dua cinta itu ada. Kalau begitu, jika sayangnya ibu kepada anak, guru itu lebih sayang murid daripada ibu sayang kepada anak. Kalian percaya atau tidak? Itu sebabnya guru itu doain muridnya lebih tinggi dari cara
Ibu doain anak. Kalau ibu doain anak paling selamat dunia akhirat. Paling ya lancar rezeki, badan sehat, dapat kerjaan gitu kan. Tapi sayangnya guru, lebih dari itu, ya Allah, ya Rasulullah, ini murid-muridku, ini semuanya tolong beri syafaat. Tolong urusin dia di urusan dunia dan akhirat. Semua aja dimintain, urusan dalam kuburnya dimintain sama guru. Guru begitu. Ada nggak orang tua kalian yang doain sampai detail masuk alam kubur? Cara husnul khotimah ada nggak? Ada nggak orang tua tahu cara ngajarin anaknya husnul khotimah? Ada ke orang tua mengenalkan cara nyebut nama Allah dengan sebaik-baiknya, kecuali orang tuanya mursyid. Orang tuanya umum ada nggak? Kan jarang. Yang ada orang tua aja ngajarin makan, ngajarin cebok, mohon maaf. Ngajarin sekolah itu pinter. Ya, kalau ibu-ibu ini kan punya gengsi nih. Punya gengsi, anaknya harus sekolah yang begini. Keretnya harus begini, gitu kan. Saya mah dulu, emak saya juga pengen begitu. Sampai nangis-nangis nyuruh kita sekolah yang benefit. Kita nggak mau. Saya sekolah yang nggak terkenal lah. Sekolah biasa aja. Kok begitu? Kalau kita di hadapan orang-orang pintar kan kita jadi bego. Tapi kalau kita di hadapan orang biasa kita jadi juara. Alasan aja itu. Jadi kalau kita mau kenal Allah, Rahman Rahimnya saja, lihatlah rahmannya guru kepada muridnya. Rahimnya guru kepada orang-orang yang khidmat kepada dia. Luar biasa. Ya. Itulah sebabnya sayangnya guru lebih besar dari sayangnya ibu. Maka Imam Sya'rani mengatakan apa? Ini kalian sepakat atau tidak? Menghormati guru itu lebih tinggi dari menghormati orang. Jangan orang tua tersinggung. Ini babnya orang tua rohani sama orang tua jasmani. Tapi saya nggak pantas jadi orang tua yang begitu ya. Sama saya biasa-biasa aja. Kita equal, ya. Kita setara. Ya, saya hanya menemani kalian ngaji. Jangan anggap saya orang tua. Saya masih muda. Terus orang tua jadi repot nanti. Ini baru Rahman Rahim, nggak bisa kita bayangin. Pernah nggak bayangin gimana sayangnya Allah kepada lebah? Ada yang tahu? Sayangnya Allah kepada cicak. Oh cicak sih? Ingatnya cicak ya? Yang latanya cicak ini. Gimana sayangnya Allah kepada yang lain-lain? Dan sayangnya Allah itu kontras. Kontrasnya gimana? Yang diberi nggak tahu diri tetap dikasih. Itu Rahman itu. Kalau Rahim nggak, kalau kamu nggak tahu diri aku siksa. Itu Rahim. Kalau Rahman, dia sadar tidak sadar, dia ngerti nggak ngerti, Allah kasih. Oleh karena itu rezeki itu mau dia kenal Allah nggak kenal Allah, Allah kasih aja kalau rezeki umum. Tapi kalau rezeki ma'rifat yang diberi hanya orang yang rahimnya. Rezeki kedamaian, ketenangan hanya dikasih kepada orang yang dapat rahimnya Allah. Rahman itu dapat kenikmatan materi, rahim kenikmatan immateri. Dan ini khusus untuk kekasih-kekasih Allah. Ya. Ya. Man kana, ya, orang-orang yang mengaku dirinya tidak sanggup mengenal hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir itu berkali-kali diizinkan musyahadah jumpa dengan Allah. Tapi apa kata dia? Aku semakin mengenal namanya, sifatnya, semakin dia itu misterius. Semakin Allah itu maha luas pengetahuan tentang dia. Ya. Rahman Rahim ini kalau digabung dia jadi rahmah. Jadi apa? Rahmah. Rahmah ini ke kita sambungannya ruh. Ruh dan rauh, dua. Ruh dan rauh. Ruh itu habusan batin, rauh itu kelapangan pikiran dan dada. Maka di sholawat Al-Muhammadiyah itu dibacanya dua. Ya, Muhammadun
ruhun li anfusina, ada yang baca rauhun li anfusina. Nabi Muhammad tuh ruhnya jiwa kita, maka disebut Abu Ruh atau rauhun. Siapa yang hatinya, kepalanya sumpek, bacalah salawat ke Nabi, pasti kebuka. Bantu Kak, dihidupin aja hasilnya. Mulai gerah. Ruhun li anfusina, ruh ya. Ini perhatikan, ruh itu hembusan kasih sayang Allah. Maka semakin seseorang itu terkoneksi dengan Rahman Rahimnya Allah, semakin seseorang itu kesadaran ruhiyahnya tinggi, maka dia semakin penyayang kepada seluruh makhluk, apalagi pada wali Allah. Oke? Ruh di mana tempatnya? Di mana tempat ruh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Enggak. Dia di kepala nggak? Di jantung? Di mana? Nah, itu yang disebut mereka bertanya tentang ruh. Jawablah, itu rahasia Allah. Itu rahasia. Kalau rahasia dikasihnya ke siapa? Kepada kekasihnya atau kepada musuhnya? Kepada yang kepatuh kepadanya atau kepada yang lalai kepadanya? Maka rahasia ini dibagi-bagi Allah kepada orang yang patuh kepadanya, kepada yang selalu ingat kepadanya. Dan itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jalur pintas kenal Allah nih. Jalur pintas itu Rahman Rahim, Rahmah, Ruh. Jalur pintasnya. Ya. Dan tidak ada di alam semesta ini bergerak sesuatu kecuali dengan Rahman Rahimnya Allah. Oleh karena itu semua surat dalam Al-Quran kecuali Taubah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Maka sebenarnya ini ijazah am, terbuka. Siapa yang ingin dapat rahasia basmalah, bacalah 113 kali setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tambahkan secara sirriyah di dalam kolbu, karena ada surah An-Naml ada innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim secara sirriyah dan baca secara maknawi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi berapa wiridannya? Ini di luar wirid asas ya. Di luar wirid asas. Berapa kali bacanya? Jadi sebenarnya tetap 114 sejumlah ayat. Tapi Allah cinta yang ganjil. Maka dari semua 114 itu satu surat tidak disebut Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali An-Naml itu mengisahkan suratnya Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Jadi wirid kita kalau mau dapat sirnya surat-surat Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim setiap hari 113. Pertanyaan terakhir, Al-Quran turun kepada siapa? Qalbu nabimu? Maka supaya bismillahnya sempurna, apa yang dilakukan? Bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, solawatnya lebih banyak. Selawatnya lebih. Kenapa? Di Quran nama Nabi dengan segala macam gelarnya disebutkan sekitar 2000, lebih kurang. Lebih atau kurang ya? Nama gelar, hal sifat itu disebutkan sekitar 2000. Quran itu 6000 ayat 200 sekian. Berarti sepertiga Quran tentang sosok Sayyidina Muhammad. Maka siapa yang kenal sosok Nabi Muhammad, dia sudah mengenal sepertiga Quran. Perhatiin. Kulhu itu sepertiga daripada ma'rifatut tauhid yang ada di Quran. Qul huwallahu ahad. Ini kesimpulan semua nih ya. Kalau orang baca kulhu, dia mewakili sepertiga Quran tentang Allah. Jadi 2000 ayat lebih itu tentang Allah. 2000 yang lain tentang hukum dan akhlak. Ya, tentang apa? Hukum dan hikmah.
Oleh karenanya baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai sepertiga Al-Quran. Ya, kalau baca Yasin, Yasin itu isinya lengkap, sama dengan Quran. Bedanya Quran itu dikerucutkan 7, sedangkan Yasin dijadiin puluhan ayat. Maka dia disebut qalbul Quran, kolbunya Quran. Kalau kolbu gimana? Kolbu, kalau di situ tidak orang faham, maka tidak mengalir nur hayat ke seluruh tubuh. Jadi orang kalau nggak baca Yasin sekali sebulan saja, atau sekali seminggu, atau sekali sehari, itu nggak tahu deh batinnya. Nah, oleh Imam Syazili diringkas, ambil aja Yasin dijadiin wiridan di Hizib Bahar. Yasin wal Quranil Hakim dibaca beberapa ayat. Hebat juga saya Abdul Hasan Syazili. Ya, maksain masa kita biar baca Al-Quran ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dan Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi ya, beliau ini termasuk yang berpolemik dengan aliran Qadariyah, orang yang menentang takdir. Maka tadi lafaznya apa? Siapa orang yang paling hebat? Orang yang menerima takdir. Takdir kita hari ini apa? Kita duduk di sini sore ini ya, dan ada saudara kita yang ngapain? Yang dapat musibah. Semoga dia menerima takdirnya. Nah, seandainya ada apa-apa dengan dia, siap bantu? Ya, kalau seandainya ada treatment kedokteran yang mesti kita butuh dana, semoga ada yang bantu ya nanti ya. Amin ya rabbal. Ya, kasih tahu ke keluarganya, nggak usah khawatir urusan yang begitu ya. Kita berjamaah, kita bersama. Insya Allah. Barangkali cukup ya. Khalas. Ya, nusalli wa nusallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Fadhal sallu ala nabi. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya Ar-Rasy Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya Ar-Rasy Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan
konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami mohon apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.